Pemirsa, dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, sebuah proyek pembangunan kembali memantik sorotan tajam publik. Proyek milik PT PPK atau Prima Pengembangan Kawasan, yang dikerjakan di Dusun Tiga Alai, Kecamatan Seisuka, diduga kuat berlangsung secara asal-asalan dan terkesan abal-abal. Perusahaan pemenang tender, yang disebut dimenangkan oleh PT STM, justru mempertontonkan pekerjaan dengan cara barbar. Di lapangan, apa yang disebut sebagai pemandangan indah oleh mereka, sejatinya adalah potret kelalaian, pekerja yang tidak dilengkapi alat pelindung diri, papan proyek yang tidak pernah terlihat, hingga material peranca bangunan yang dinilai sangat tidak layak. Lebih mengejutkan lagi, menurut kesaksian warga bernama Abdul Halim, Sabtu 6 September 2025 menyampaikan kepada media ini banyak pekerja bekerja di ketinggian lebih dari 5 meter tanpa body harness atau seat belt. Sebagian tidak memakai helm, tidak mengenakan rompi keselamatan, bahkan ada yang hanya bercelana pendek dan berkaos oblong, meski berada di ketinggian mencapai 15 meter. Kondisi itu diperparah dengan peranca bangunan yang hanya disusun dari bambu, lentur, rawan bergeser, bahkan bisa patah sewaktu-waktu. Situasi yang jelas-jelas mengundang maut. Tidak berhenti sampai di situ. Abdul Halim juga mengungkap fakta lain, di lokasi proyek tidak ada satupun petugas K3 yang semestinya menjadi pengawas keselamatan kerja. Hal ini bertolak belakang dengan proyek-proyek lain di Kuala Tanjung dan Desa Lalang, di mana seluruh prosedur dijalankan sesuai aturan. Dari sisi sosial, proyek yang seharusnya menjadi lokomotif ekonomi bagi masyarakat sekitar justru memicu kekecewaan. Mengapa? Karena pelaksana proyek lebih memilih menggandeng pelaku UMKM dari luar daerah. Dampaknya, pelaku UMKM lokal yang semestinya mendapatkan manfaat, justru tersisih. Lebih ironis lagi, pelaku usaha dari luar itu diduga tidak mengantongi izin wajib lapor ke pemerintah desa setempat. Lalu timbul sederet pertanyaan besar. Apakah proyek ini sudah memiliki izin PBG atau persetujuan bangunan gedung? Apakah sudah mengantongi izin lingkungan? Bagaimana dengan material yang digunakan? Tanah timbun dan batu kerikil giling, apakah sudah berizin galian C? Dan apakah retribusi daerah sudah dibayarkan sebagaimana mestinya? Masyarakat pun mendesak agar seluruh instansi terkait segera turun tangan. Pemerintah daerah melalui dinas teknis, aparat kepolisian, hingga Kejaksaan Negeri Batubara, diminta untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran ini. Jangan sampai ada praktik tutup mata atau permainan kotor antara oknum aparat dengan pelaksana proyek. Sebab, PT PPK adalah anak perusahaan PT Pelindo, sebuah perusahaan milik negara atau BUMN, yang seharusnya menjadi teladan, bukan justru memperlihatkan praktek serampangan. Dari sisi masyarakat sipil, suara tegas juga datang dari aktivis. Mahyujar, Ketua DPC Relawan Pelita Prabu Kabupaten Batubara, menegaskan pihaknya siap mengawal bersama rakyat. Mereka akan terus memantau proses investigasi agar kasus dugaan proyek abal-abal ini tidak terkubur begitu saja. Inilah potret buram sebuah proyek besar di daerah. Proyek yang seharusnya memberi manfaat luas bagi masyarakat, justru diwarnai indikasi pelanggaran prosedur, dugaan penyimpangan, hingga potensi bahaya yang mengancam nyawa pekerja. Kini, masyarakat Batubara hanya menunggu. Menunggu, apakah aparat benar-benar akan menjalankan fungsinya secara tegas, transparan, dan akuntabel. Atau, kasus ini kembali akan menjadi cerita lama, yang berakhir tanpa kepastian. Dari Kuala Tanjung, Batubara, Sumatera Utara, Damar Rozi Bugori, melaporkan.